Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata pelajaran kimia farmasi untuk kelas 11A dan 11B farmasi. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang senyawa hidrokarbon. Karbon. Sejarah perkembangan senyawa organik itu ditemukan oleh Frederick Wohler tahun 1828 dengan mensintesis senyawa organik dari senyawa anorganik, yaitu NH4OCN menjadi NH2CONH2, amonium cyanat menjadi urea. Senyawa karbon dapat disintesis dari senyawa anorganik, di samping dapat berasal dari makhluk hidup atau senyawa organik lainnya. Itu pertemuan Wohler, senyawa anorganik, senyawa organik. Senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup, sedangkan senyawa anorganik adalah senyawa yang berasal dari makhluk tak hidup atau makhluk mati. Perbedaan senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik titik didih dan titik lelehnya relatif rendah, sedangkan senyawa anorganik itu titik didih dan titik lelehnya relatif tinggi. Senyawa organik sedikit larut dalam air atau pelarut polar dan mudah larut dalam pelarut non-polar, sedangkan senyawa anorganik itu lebih mudah larut dalam air atau pelarut polar daripada dalam pelarut non-polar. Selanjutnya, senyawa organik itu mudah terbakar, sedangkan senyawa anorganik itu sukar terbakar. Senyawa organik itu kurang reaktif, kurang bereaksi secara kimia, dan senyawa anorganik itu lebih reaktif. Senyawa organik itu ikatannya ikatan kovalen, sedangkan senyawa anorganik itu umumnya ikatan ion. Senyawa organik adalah senyawa karbon. Kenapa senyawa organik disebut juga dengan senyawa karbon? Karena senyawa organik itu penyusunnya adalah karbon. Karbon simbolnya atau lambangnya itu adalah C. Setiap senyawa organik selalu mengandung karbon sebagai unsur utama, di samping unsur yang lainnya seperti H, N, O, S, P, dan sebagainya. Dan senyawa organik jika dibakar selalu menghasilkan arang. Ini adalah bukti bahwa adanya karbon karena hasilnya itu arang. Selanjutnya, karakteristik khas atom karbon. Unsur kimia dengan lambang C. Nomor atomnya Z sama dengan 6, golongannya 4A. Konfigurasi elektronnya itu 2,4. Elektron valensinya 4, dapat membentuk isotop, dapat membentuk 4 ikatan kovalen, dapat membentuk rantai karbon. Contoh ikatan yang dapat dibentuk oleh karbon yaitu CH4. C1H-nya ada 4.
Jenis atom karbon dalam rantai karbon. Yang pertama itu karbon primer. Yang kedua karbon sekunder. Yang ketiga karbon tersier. Dan yang keempat karbon kuartener. Yang pertama kita bahas itu karbon primer adalah karbon yang terikat pada satu atom karbon yang lainnya. Yaitu di sini rantai karbonnya CH3, CH2, CH2, CH3. Yang mana disebut atom karbon primer yaitu CH3. CH3 di sini terikat pada satu atom karbon lainnya. Ada satu tanda stripnya, itu ibu sebut tangannya. Jadi primer di sini adalah CH3. Selanjutnya karbon sekunder, atom karbon yang terikat oleh dua atom karbon lainnya. CH3, CH2, CH2, CH3. Yang disebut dengan karbon sekunder adalah CH2. Lihat yang mengalami perbesaran itu adalah CH2. Dia terikat oleh dua. Selanjutnya karbon tersier. Di sini rantai karbonnya CH3, CH, CH3, CH, CH3, CH3. Yang disebut atom karbon tersier adalah atom karbon yang terikat pada tiga atom karbon lainnya. Yang terikat tiga, ada tanda stripnya 3 atau tangannya 3, yaitu CH1. Nah, yang mengalami perbesaran itu adalah atom karbon tersier. Selanjutnya yang terakhir itu atom karbon kuartener. Atom karbon yang terikat pada 4 atom karbon lainnya. Ini ada rantai karbon, jadi dia terikat 4. Yang terikat 4 yang mana? Itu yang C. Yang mengalami perbesaran adalah C. Jadi di sini perlu diingat lagi, atom karbon primer itu adalah CH3 yang mengalami terikat satu atom sekunder lainnya. Atom lainnya itu CH3. Selanjutnya atom karbon sekunder itu CH2, yaitu terikat 2 dengan karbon lainnya. Yang tersier itu terikat 3, yaitu CH3. Selanjutnya yang terakhir itu kuartener, itu yang terikat 4, yaitu C. Sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.